Kok le memang orang Minang ko baradai. Syarat mangato adai memakai. Kecek syarat. Terlepas daripada khilafiah perbedaan para ulama yang ambo yakini, walau banyak mazhab mengatakan berpendapat, ambo yakini solat berjamaah hukumnya wajib bagi para laki-laki. Di mana dalil wajibnya? Yang pertama, syarat mengatur surah Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar rakiin. Ada 3 perintah dalam surah Al-Baqarah ayat 43. Wa aqimus shalah, dirikan solat, hukumnya kita sepakat wajib hukumnya. Wa atuz zakah, tunaikan zakat, kita sepakat wajib hukumnya. Warka'u ma'ar rakiin, cerita tentang orang solat lagi. Warka'u ma'ar rakiin, apa maksudnya? Rukuk bersama orang-orang yang rukuk. Apa maksudnya? Solat berjamaah hukumnya wajib bagi laki-laki, terutama orang yang balaga mengaku adai santiang jo adai. Jangan balaga jadi nini mama alim ulama cerdik pandai. Kalau nak tiba subuh berjamaah otak gadang. Semestinya di Indonesia ko, bahkan di dunia ko, orang yang paling soleh, orang yang paling takwa semestinya orang Minangkabau. Sebab yang punya falsafah adai bahasa nijo syarat, syarat bahasa nijo kitabullah, syarat mengatur adai memakai, cuman orang Minang yang punya, orang Arab ni nak punya tu. Santiangnya orang Minangkabau ko, Pak. Santiang orang Minangkabau ko. Nah, terus yang tak sembahyang seminggu sekali tu orang tu. Yang hari-hari hidupnya juanjiang orangnya tu. Betul Ustaz kasana menyebut anjiang, tak perlu diterjemahkan wawaw. Kalau anjiang sebut anjiang, Pak. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan surat Al-A'raf 176. Famathaluhu kamathalil kalbi. Orang yang lebih cenderung kepada dunia dan menurutkan hawa nafsunya rendah, perumpamaan mereka seperti anjing, kata Allah. Famathaluhu kamathalil kalbi. Tidak perlu dibuat seperti wawaw. Allah katakan anjing, sebut anjing. Jangan awak lebih bersantun, lebih beradab, perlu awak merasa lebih beradab daripada Allah Subhanahu wa taala. Caliak beko di rumah surah Al-A'raf 176. Allah sabut di situ anjing. Orang yang wakatunya habis untuk urusan dunia. Pai baburu talok jauh-jauh, menengah kaji nak talok, sama juanjiang kecil Allah. Maka tak heran kalau ada yang soto juanjiang sampai nak tahu mana orang mana nanjiang, sama jo bantuannya. Masya Allah muslimin. Mohon maaf, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kaji kau harus sampaikan dia apa? Dia orang Minangko yang bercalik lah banyak makan basi. Basi pakak, basi turiak, basi mada. Kok cerita di rantau nak tangguang orang Minang kok yang paling santiang agamanya. Oh, kami orang Minang nak akan tagadai akidah kami doh. Alun tagadai akidah sembahyang seminggu sekali. Alun tagadai alun pindah agama tu sembahyang seminggu sekali. Alun pindah agama tu juanjiang jo hidup sehari-hari. Kok berang yang punya anjiang, kok berang seorang je lah. Kok mati tagang seorang je lah. Bila ketobat lah, bila kesadar je lah. Mujur musaji kau nak ada yang buat anjiang. Masya Allah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Itu yang pertama. Tauhid. Apa tauhid itu? Segala sesuatu yang dianggap, yang disamakan dengan kedudukan Allah sebagai Tuhan. Yang lebih dicintai, yang lebih ditaati, yang lebih ditakuti. Tempat bergantung yang dianggap bisa mendatangkan rezeki, yang dianggap bisa menahan gunung Merapi. Ya, seperti gunung Merapi di Jawa ada Mbah Marijan, katanya penjaga kunci pintu gunung Merapi. Di gunung Merapi kok siapa kuncinya di bagian datuk saya macam kuncinya tu. Masyaallah muslimin segadang kuncinya tu. Menganggap bisa menghindarkan bencana. Itu semuanya tauhid. Dukun-dukun itu tauhid tu. Santiang lo dukun tu taunya pitih orang hilang di mata saleknya, tahu dukun tu, setan dukun tu. Masyaallah muslimin. Oh bahas pegale kadai balabo pajang foto tuanku Saliyah sanak mu di Pariaman, setan tu. Masyaallah muslimin. Tauhid.
Bahkan mungkin foto Tuanku Salih lebih bisa mendatangkan rezeki. Kalau boleh memajang foto, tunggu foto Yesus awak pajang leh. Yesus tu kan Nabi tu. Ha? Walau yang disalib itu bukan Yesus yang sebenarnya, bukan Nabi Isa yang sebenarnya. Masyaallah muslimin, kau kaji yang harus disampaikan. Kareh memang karena apa? Banyak orang Islam lah kareh, hatinya lebih kareh pada batu leh. Kemudian yang kedua masyaallah muslimin, Tuhan yang batil, sesat dan menyesatkan adalah al-alihah. Allah tegaskan dalam surat Al-Furqan surat ke-25 ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Pernahkah kau perhatikan orang yang mempertuhankan hawa nafsunya, mempertuhankan hawa nafsunya? Malam pak di waktu subuh jago solat kamu saji, atau tidur di rumah, atau solat di rumah? Oh dek dingin di Sungai Puako, dingin di Pariaman, ialah angin. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah. Di masa Nabi ada Bilal yang pertama namanya Bilal. Di masa Nabi itu dua masyaallah muslimin. Karena di masa Nabi memang azan subuh itu 2 kali. Ya, azan pertama untuk menjagokan orang untuk solat tahajud atau puas untuk sahur. Azan kedua baru masuknya waktu solat. Azan pertama dikumandangkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum. Si Abdullah bin Ummi Maktum kau sahabat Nabi. Dek beliau kau lah perantaranya turun surat Abasa wa Tawalla. Surat Abasa. Lah gaya kecilnya bersobat ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau tahu aku orang tua yang buta. Aku orang tua yang buta, kata Abdullah bin Ummi Maktum. Rumahku jauh dari masjid. Jalan ke masjid berliku-liku. Banyak binatang berbisa, ular, kalajengking, ya, sipasan. Tidak ada orang yang senantiasa menuntunku ke masjid. Ya Rasulullah, bolehkah aku solat di rumahku? Orang buta gaek, rumah jauh, tidak ada ondan, tidak ada sepeda, tidak ada ojek. Batanya meminta ke Rasulullah, ya Rasulullah, bolehkah aku solat di rumahku? Kata Rasulullah, apakah kau mendengar seruan azan? Dengar ya Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk solat di rumahmu. Dun sana ambo, yang orang Minangkabau, yang keceknya orang Baradai, orang gaek buto, meminta ke Nabi untuk keringanan solat di rumah. Yang kecek kajian bo kareh, suara boyo kareh sebab mo lahir di Medan, tinggal di Pariaman, ya. Darah Batak bersambung bersujadah Pariaman, makanya kareh suara bo. Tapi amo tak pernah seperti Rasulullah. Kecek Rasulullah datang orang buto, kecek Rasulullah meminta keringanan sembahyang di rumah. Kecek Rasulullah, apakah kau mendengar suara azan? Dengar Rasulullah. Tidak ada keringanan bagimu untuk solat di rumahmu. Orang tua buta tidak dapat keringanan solat di rumah. Hai kalian para pemuda, sehat, rumah dekat masjid, mobil mewah banyak, motor banyak, kekayaan banyak, tidak ke masjid. Kau lebih buta daripada Abdullah bin Ummi Maktum. Rumah bertetangga dengan masjid, kalau istilah orang tinggal mulumpe, dia tiba di masjid. Indak jo barang kek leh. Di riwayat yang lain Rasulullah menegaskan, aku ingin. Memang Rasulullah berkeinginan, belum dilakukannya, tapi beliau ingin. Apa keinginan beliau? Aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Kumandangan qomat, aku tunjuk salah seorang menjadi imam. Dan aku ingin berkeliling kampung sembari membawa kayu bakar. Apabila aku dapati ada laki-laki yang sehat, balik, berakal, masih berada di rumah, sementara masjid telah mengumandangkan qomatnya, mereka masih berada di rumah, aku bakar rumah mereka. Kok nyampang idui awak di masa Rasulullah, baru rumah awak kini. Kok ingiannya ialah lagi ke surau, kok ayahnya lagi surau, anak mudanya, anak lajangnya. Hai pemuda, di mana kalian waktu subuh? Demi pacar namuah pai bajawah-jawah bau hujan demi pacarnya. Demi Allah, main game